Saudara 19 keluarga Kampung Bayam masih bertahan di tenda yang mereka dirikan di kawasan Jakarta International Stadium. Mereka menolak relokasi ke tempat yang jauh dari tempat tinggal saat ini. Warga sebelumnya telah survei ke Rusun Nagrak dan mengeluhkan akses yang jauh dan sulit, terutama untuk anak sekolah. Hal ini membuat warga tak sanggup karena banyak anaknya yang masih bersekolah di sekitar JIS. Padahal Pemprov DKI menggratiskan sewa Rusun Nagrak. Sedangkan di Rusun Kampung Bayam belum semuanya jadi, saudara. Selain itu warga juga harus membayar Rp750.000 di unit tersebut. Jelang gelaran Piala Dunia U17 penertiban dilakukan Pemprov DKI di sekitar Jakarta International Stadium atau JIS. Salah satu yang terdampak adalah warga Kampung Bayam dan kita akan pantau perkembangannya. Sudah ada jurnalis Kompas TV Rangga Indrajana di lokasi. Rangga, selamat siang. Apakah warga masih bertahan di sana di trotoar JIS dan benarkah warga diminta untuk mengosongkan tenda? Mengingat kalau informasi terakhir dari Anda kemarin adalah pada hari Jumat sebenarnya sudah diminta untuk dikosongkan. Baik ya, selamat siang Francisco dan saudara. Untuk situasi terkini di lokasi tenda warga Kampung Bayam, memang mereka masih beraktivitas seperti normal. Dari selama kami memantau mereka, masih ada kegiatan jual beli antar warga di dalam tenda tersebut. Dan untuk pesan dari pemerintah, memang betul bahwa mereka sudah dihimbau untuk mengosongkan tenda sejak Jumat minggu lalu, pekan lalu, maksud kami Jumat kemarin, untuk dibongkar secara mandiri atau tidak akan dibongkar secara paksa. Namun mereka menurut informasi dari para warga yang masih berkediaman di tenda warga ini, mereka masih melanjutkan diskusi dengan pemerintah. Dalam hal ini Lurah Papanggo Tommy Haryono yang mereka sebut masih berkomunikasi sejak kemarin hari Sabtu hingga kini. Dan kini mereka masih menanti kabar selanjutnya dari Lurah Papanggo untuk kelanjutan nasib mereka. Dan menurut informasi terkini, ya betul mereka masih menanti hingga besok hari, Sisko. Nah Rangga, ini yang jadi pertanyaan adalah warga-warga yang tinggal di trotoar tersebut sebenarnya pendatang apa memang sudah lama tinggal di sana? Dan alasan mereka bertahan itu sebenarnya apa? Mediasinya kemudian yang masih terus diupayakan antara mereka dengan pemerintah ini seperti apa? Apakah soal transportasi ataupun masalah uang sewa? Mengingat uang sewa ini mencapai Rp750.000, Rangga. Baik ya Francisco, betul sekali masih ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh warga-warga yang tinggal di sini. Berdasarkan informasi dari Minawati, Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota, ada sejumlah syarat yang memang sudah diajukan oleh warga Kampung Bayam ini kepada pemerintah, namun tidak semuanya dikabulkan. Memang mereka sudah mengajukan sejumlah syarat, yakni pemerintah menyiapkan mobil untuk melakukan pindahan dari tenda ke Rusun Nagrak Cilincing. Pemprov menyiapkan bis sekolah bagi anak-anak yang masih dalam usia sekolah. Dan yang terakhir ini perlu dititik beratkan karena ini memang yang dipermasalahkan oleh warga di sini, yakni perpindahannya harus sementara ke Rusun Nagrak. Dalam hal ini mereka menganggap bahwa perpindahan ke Rusun Nagrak harus sementara karena mereka masih menginginkan yang sudah dijanjikan oleh pemerintah, yakni kampung susun Bayam yang sudah dijanjikan sejak 2022 lalu. Dan mereka tidak ingin KTP mereka juga digantikan identitasnya sehingga mereka seakan-akan sudah tinggal di Nagrak Cilincing. Untuk informasi selengkapnya berikut adalah penjelasan dari Minawati, Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota. Kami mohon pemerintah juga mendengarkan suara rakyat. Itu kami terpaksa loh terima itu, jauhnya minta ampun. Saya survei kemarin 3 jam perjalanan kalau mau tahu. Anak sekolah bayangin aja 3 jam. Karena mereka nggak merasakan 3 jam loh itu transit, itu 3 mobil transit Transjakarta. Dari sini ke Priuk ke Lurah Semper Timur, dari situ baru ke Nagrak 3 jam. Belum nunggu mobilnya pas penuh, kita ngalah lagi penuh itu. Kalau anak sekolah, oke, mereka bisa bis sekolah. Itu yang kami mau, berapa tahun mereka, kami nggak mau ucapan harus ada hitam di atas putih. Baik ya, demikian penjelasan dari Minawati, perwakilan dari Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota. Ya, selain itu, Sisko dan saudara, warga di sini memang warga yang sudah lama tinggal di lokasi Kampung Bayam, sehingga justru mereka mengkhawatirkan bahwa
kampung Susun Bayam yang sudah dipersiapkan pemerintah ini, dan namun mereka tidak bisa membayar sewanya. Mereka mengkhawatirkan itu ditempati oleh warga pendatang. Jadi warga-warga di sini memang warga yang sudah lama tinggal, bahkan ada yang sampai 10 tahun sudah tinggal di kawasan Kampung Bayam, dan mereka khawatir bahwa rumah yang sudah dijanjikan mereka itu bisa ditempati oleh warga lain. Sisko? Berbagai poin yang diinginkan oleh masyarakat yang tinggal di Kampung Bayam terkait masalah relokasi. Nah, ini juga cukup menarik, Rangga dan juga saudara. Kan relokasinya ini diminta oleh pemerintah ini secara mandiri ataupun dengan bongkar paksa. Nah, bongkar paksanya ini paling lama ini akan dilakukan oleh pemerintah kapan? Apakah sudah ada informasinya, Rangga? Mengenai informasi kapan dilakukannya bongkar paksa, Sisko dan saudara, belum ada kejelasan dari Lurah Pavanggo, karena mereka hingga detik ini masih melakukan diskusi dengan warga, sehingga kami masih menanti kelanjutannya dari pihak warga apakah pemerintah akan mengabulkan syarat mereka, yakni perpindahan ke Rusun Nagrak Cilincing itu akan dilakukan secara sementara atau justru akan permanen. Karena mereka memang warga juga sekali lagi mengkhawatirkan jarak tempuh dari Rusun Nagrak Cilincing ke lokasi anak-anak mereka bersekolah itu cukup jauh. Dan selain itu ada juga peraturan yang memang menggratiskan sewa di Rusun Nagrak Cilincing. Namun warga mengkhawatirkan bahwa dengan pencabutannya SK Covid maka akan diberlakukan kembali harga sewa yang belum tentu mereka bisa membayar. Karena seperti yang kita ketahui kisaran harga Rp750.000 di Kampung Susun yang sudah dipersiapkan masih di luar jangkauan penghasilan para warga yang bertempat tinggal di tenda Kampung Bayam ini. Karena mereka memang mata pencahariannya sehari-hari hanyalah sebagai pemulung dan penjual lokal, sehingga mereka merasa terberatkan dengan biaya hingga Rp750.000, sehingga sekali lagi mereka mengkhawatirkan bahwa pencabutan SK Covid bisa menyebabkan adanya sewa di Rusun Nagrak, meskipun sudah disebut oleh pemerintah tidak akan dibebankan biaya sewa, hanya akan dibebankan biaya untuk air dan listrik, sehingga itulah titik yang dikhawatirkan oleh warga di sini. Mereka tetap ingin perpindahan ke Rusun Nagrak Cilincing dilakukan secara sementara, namun mereka ingin kembali ke Kampung Bayam dan bertempat tinggal di rusun yang sudah dijanjikan kepada mereka di Kampung Susun Bayam. Sisko? Baik, masih terus dicari jalan tengahnya antara pemerintah dan masyarakat yang masih tinggal di tenda-tenda di trotoar JIS, karena ada sejumlah poin kemudian disampaikan terkait masalah kepindahan, waktu tempuh untuk anak-anak bersekolah. Terima kasih Rangga Indrajana yang melaporkan langsung dari sana.